Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan hadis ke-15. Al-hadithul khamis asyar. Qalu rabbina, perkataan Rabb kita, tusla naron hamiyah. Dia dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Boleh juga dibaca tasla, ya, dia masuk. Kalau di dhammah tusla itu dimasukkan, ya, dimasukkan oleh para malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua qiraah yang mutawatirah. Nah, kita akan bicara tentang hamiyah, ya, panasnya api neraka kayak apa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, uqida 'alan nari, dinyalakan terhadap api neraka alfasanatin selama 1000 tahun, hatta hmarrat, sampai memerah. Thumma uqida 'alaiha, kemudian dinyalakan terhadap api neraka alfasanatin selama 1000 tahun lagi, hatta biyaddat, sampai memutih. Thumma uqida 'alaiha, kemudian dinyalakan lagi atasnya alfasanatin 1000 tahun yang ketiga, hatta swaddat, sampai menghitam. Fahya, maka neraka itu sauda'u, hitam, mudhlimatun, gelap. Rawahu Tirmidzi wa qala hadza mauqufun ashah. Hadis ini mauquf, lebih sahih. Maksudnya hadis ini bukan sabda Nabi, tetapi hanya perkataan Abu Hurairah. Itulah makna dari kata-kata apa? Mauquf. Kalau sabda Nabi disebut marfu', ya. Nah, maka hadis itu ada 3 macam. Ada marfu', sabda Nabi, ada mauquf, perkataan sahabat, ada maqtu', perkataan dari tabi'in maupun generasi-generasi setelah mereka. Nah, ringkasnya hadis ini menurut Imam Tirmidzi adalah perkataan Abu Hurairah, mauquf, bukan sabda Nabi. Tetapi bisa kita katakan bahwasanya hadis ini meskipun perkataan Abu Hurairah, tetapi lahu hukmur raf'i, itu dianggap sebagai hadis marfu'. Kenapa? Ini bicara tentang masalah gaib. Tidak mungkin Abu Hurairah mengetahui perkara yang gaib. Nah, perkara yang gaib disampaikan oleh para sahabat itu pasti sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ringkasnya hadis ini bisa kita terima, ya, karena dia meskipun mauquf tetapi dihukumi marfu' karena bicara tentang masalah yang gaib yang pastinya sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi hadis ini menunjukkan bahwa neraka sudah dinyalakan oleh Allah selama 1000 tahun kali 3 kali. 1000 tahun yang pertama warna apinya merah, 1000 tahun yang kedua warna apinya putih, dan ini menunjukkan bahwa api yang lebih panas adalah yang berwarna putih. Nah, kalau kita melihat ke matahari itu kan warnanya putih, ya. Nah, itu lebih panas memang daripada api dunia ini. Nah, kalau api dunia warnanya merah. Nah, kemudian kalau dia itu tingkatan ketiga hitam, nah itu lebih panas lagi. Dan saya belum mengetahui, ya, api yang sampai berwarna hitam kayak apa ini. Mungkin tidak ada contohnya di dunia, wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, yang lebih gelap adalah warna api yang berubah menjadi hitam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya tutup hadis nomor 15 ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adkhilna al-jannah wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilna al-jannah wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilna al-jannah wa ajirna minan nar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Karena kalau kita meminta kepada Allah 3 kali minta surga, dan kita berlindung kepada Allah 3 kali dari neraka, maka surga itu akan mengatakan, ya Allah, masukkanlah orang ini ke dalam saya, dan neraka mengatakan, ya Allah, jagalah orang ini dari saya, ya. Saya tampilkan dalilnya, mudah-mudahan ketemu, ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ma sa'ala rajulun muslimun Allah al-jannata thalathan. Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah jannah, mintanya sampai 3 kali. Illa qalatil jannah, kecuali jannah mengatakan, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkan dia ke jannah.
Walastajara rajulun muslimun Allah minan nari thalathan. Tidaklah orang muslim berlindung kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali. Illa qalatin nar. Neraka pun mengatakan, Allahumma ajirhu minni. Ya Allah, jagalah dia dari saya. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Kita lanjutkan al-haditsus sadis asyar, hadis yang ke-16. Qalu rabbina, perkataan Rabb kita, walayalin ashrin, demi malam-malam yang 10. Nah, ini surat Al-Fajr ya. Wal fajr walayalin ashr. Dan malam-malam yang 10 ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada 4 pendapat. Pendapat Ibnu Abbas bahwasanya 10 malam ini adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Pendapat yang kedua, ini adalah 10 akhir dari bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga, ini adalah 10 awal dari bulan Muharram. Pendapat yang keempat, ini adalah 10 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa sebagai tambahan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atmamnaha bi ashrin. Ini pada surah Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 laila. Kami berikan janji kepada Nabi Musa 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin. Lalu kami sempurnakan dengan 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 laila. Maka sempurnalah perjanjian itu menjadi 40 malam. Nah, ini 10 tambahan inilah menurut sebagian ulama itu walayalin asyar. Nah, kita pakai pendapat Ibnu Abbas saja, pendapat yang paling terkenal bahwasanya 10 malam ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Apa dalilnya Ibnu Abbas? Nah, ini dalilnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, mal amalu, tidaklah amalan-amalan fi ayyamin, pada hari-hari, afdala minhu, lebih utama, afdala minha, lebih utama daripada amalan-amalan fi hadhihi, dalam hari-hari ini. Hadhihi ini maksudnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Qalu, mereka mengatakan, walal jihad, tidak pula jihad. Maksudnya bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad? Qala, beliau menjawab, walal jihad, tidak pula jihad, illa kecuali rajulun, seorang laki-laki yang kharaja, dia itu keluar, yukhatiru, dia berperang, binafsihi, dengan nyawanya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji', lalu tidak kembali, bisyai'in, dengan sesuatu apapun juga. Maksudnya kudanya mati dan dia pun juga mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Walid Darimi, adapun riwayat Darimi, fi ashri Dzulhijjah. Jadi maksudnya riwayat Darimi itu bunyinya, mal amalu fi ayyamin afdala minha fi ashri Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada amalan pada 10 bulan Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, inilah dasarnya Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya walayalin ashr adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Karena itulah muncul perbedaan pendapat di antara para ulama, mana lebih utama, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Karena kita ketahui Nabi itu sungguh-sungguh ibadahnya pada 10 akhir Ramadan, bukan pada 10 awal Dzulhijjah. Jadi paling dahsyat ibadahnya Nabi itu pada 10 akhir Ramadan. Nah, maka di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih utama berdasarkan hadis ini. Pendapat kedua mengatakan 10 akhir Ramadan lebih utama berdasarkan hadis bahwa Nabi sungguh-sungguh ibadah sangat dahsyat pada akhir Ramadan. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang sangat bagus, Ibnul Qayyim menggabungkan antara 2 hadis itu. Dia mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih utama dari sisi siangnya, karena di situ ada hari Arafah. Sementara 10 akhir Ramadan lebih utama dari sisi malamnya, karena di situ ada Lailatul Qadar. Dan ini pendapat yang sangat bagus. Kenapa? Lailatul Qadar adalah malam paling utama dalam 1 tahun. Dan hari Arafah adalah hari yang paling utama dalam 1 tahun. Maka digabungkan antara 2 pendapat ini. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya orang yang tidak bisa dikalahkan amalannya adalah orang yang keluar berjihad, kemudian dia tidak pulang membawa apa-apa. Maksudnya kudanya mati, zaman dulu pakai kuda ya,
dan dirinya pun mati syahid. Dan orang seperti ini disebut oleh Nabi sebagai orang yang paling utama di antara orang-orang yang mati syahid. Kita tampilkan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus syuhada, orang yang paling utama di antara para syuhada adalah man sufika damu, orang yang ditumpahkan darahnya mati syahid. Wa uqira jawaduhu, dan dilukai pula kuda tunggangannya." Hadis riwayat Tabarani sahih. Ya, jawad itu adalah kuda yang lari. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.